He's a producer tag. Rada ngomong politik loh. Masa kudu politik? Rada. Ya, narasumber kita kembali gender perempuan. Tapi lebih senior loh. Iya. 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 Walaupun perempuan tapi ngurusi partai politik sama kayak. Biyen. Generasi yang keberapa ini gitu? Tapi lahir tuh tahun berapa? Wah, kan ning Tuban nih 2003. 2003. Loh. Kalau panjenengan di berapa? Saya KPU tahun 2009. 2009. Ya masih baru, masih anget-anget lah. Masih hangat. Masih anget-anget ya. Berampung bakar-bakaran kayak yo. Sak hari. Ya, sabari kan. Terus awas ya malahan kan. Oh, iya. Mantan rektor gue. Iya. Musuh tuh. Iya. Pak SK itu? Ini siapa kan SK? Kalau jenengan Pak Tugur dulu gitu, buat almarhum. Enggak toh. Waktu Pak Tugur menjadi ketua KPU, Nggih. waktu itu saya masih menjadi Panwaslu. Karena saya sebelum ke KPU itu kan di Panwas juga, Ya, Panwaslu. belum malahan itu. Ya, di tahun Lama. 2004, pemilu 2004 saya di Panwaslu Kabupaten Tuban. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih. Ip- Saya sudah datang di sini. Sudah diberi tempat di sini. Dengan Ibu Bu Yayu Yayu. Agus. Mohon maaf, saya ulangi ya. Ibu Yayu Dwi Agus Sulistyorini. Iya betul. Memang kalau Harus. menghafalkan nama saya itu harus 1 bulan, Mas. Nah, gila, niki saya hitung itu Minimal bulan Agustus. Betul. Iya. Jadi besok Oke. bulan depan Nah. saya kalau makan bakso gratis. Oh iya. Oh, nama Agus Wakse ya. Iya. Kalau nama- Tergantung warungnya mana dulu itu loh. Warungnya tapi mana dulu. tapi memang tak hitung tuh ada enam orang tuh Kang Mas ini. Sing apa? Ada Yayu, ada Dwi, ada Agus, ada Sulis, ada Setio, ada Rini. Iya. Yang bagus setionya Ada, ya, Mbak. harus setia. Setia. Maksudnya seperti itu. Oke. Selamat datang di studio kita. Ya terima kasih Mas Denny, Oke. Mas Pipin. Ya. Saya senang sekali pertama kali ya saya kesini di studio ini. Oke. Kelihatannya seram tadi waktu saya masuk. Oh. Karena serba hitam. Saya juga nggak nyadar saya pakai baju hitam. Wah, ini masuk di dunia hitam saya. Berarti cocok. Adew ini berwarna-warni berarti. Berwarna-warni. Padahal sebenarnya kalau sudah usia di atas 50 itu kan harus meninggalkan dunia hitam ya. Oh, iya. Ya karena ini mau mengisahkan dunia yang hitam. Iya. Iya kan? Bukan Gitu. kisah kasih di sekolah. Oh, itu termasuk itu. Terlalu lama kalau itu kan. Termasuk itu. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bu Yayu, ini ada yang namanya Pantai Api. Pantai api. Pantai. Oh, Nama podcastnya kan Iya. Cetik Geni. Oh, Cetik Nah ini Geni. ada ya, Oh, iya. ada pantai apinya. Pantai api. Ya, Nah, nih. Pantai apinya seperti apa? Pantai api itu adalah narasumber menjawab, memilih satu kata dari 2 kata yang saya sebutkan, dijawab dengan cepat. Nah, kalau dua-duanya tidak ada di Oh, ya itu nggak jawab nanti. Itu bikin soal lagi saya. Ya, Bikin Tante. soalnya 2 bulan. Wah, 2 menit tadi. Oke, siap ya? Oke. Oke, Harus cepat pokoknya, Pak. harus Harus cepat cepat, ya. 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 Cara dijawab dari situ. Cara atau tujuan? Cara atau tujuan? Tujuan. Kaidah atau azas? Azas. Sinar atau cahaya? Sinar. Bulan atau bintang? Bulan. Catat atau ingat? Ingat. Dengar atau lihat? Dengar. Internal atau eksternal? Internal. Bunga atau kembang? Bunga. Ranting atau akar? Akar. Dinding atau tembok? Dinding. Wah, Menemukan Uang, ya, Pak. menemukan Iya. seperti Bu Yayu ini yang Uang, ya? fokus Sulit, dengan iya. pekerjaannya Iya. dan lain memang sulit. sulit. Iya. Ini tes apa, Mas? Wah, Ini tesis, Bang. tes ini. Saya mau jawab itu Iya. dredeg ya. Eh, Tapi emang sulit tadi, sulit, pokoknya sulit. Jadi apa ya, ya
Ya politik Ya, kan begitu ya memang ya. Politik begitu. beliaunya seperti itu. Ya, politik itu begitu. Nanti bocorannya jangan disampaikan ke ini ya. Sudah bisa. Gini nih publik juga tahu, Mbak. Sudah tahu kira-kira. Oke. Oh iya, kayak gini berarti kan gitu tuh. Oh, kayak gini Iya. milihnya. Karena ya jelas undang-undang, peraturan, tata negara tadi disebutkan dan juga gitu. Wah, ya emang Seperti itulah. seperti itu. Monggo pertanyaan pertama. Langsung aja sampai. Saya mau dikasih pertanyaan apa? Enggak kan ngobrol. Artinya Ngobrol mawon. Iya, iya. Mbak Yayu ini kan sudah lama banget ya. Artinya di awal-awal lahirnya KPU Bawaslu, Mbak Yayu sudah berkecimpung di situ. Di dunia kepemiluan. Kalau ya. dulu itu kan masih santai gitu ya, simple kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, programnya banyak. Terus harus ini itu dan masalahnya juga banyak. Nah, kalau dulu Mbak Yayu pengalaman di Bawaslu dulu ya, Panwas ya, Panwas dulu ya. Itu gimana? Ya, Dulu. Panwaslu. Ya. Kebetulan sebelum di Panwas Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, saya itu memang di pemilu 99 itu sudah terlibat Mas, menjadi penyelenggara pemilu. Jadi di Panwascam. Jadi memang saya mengawali di kepemiluan itu dari anggota Panwascam. Waktu itu saya masih di Parengan, tahun pemilu 99, itu kan pemilu pertama di era reformasi kan. Betul. Ya. 99. Ya, 99. Padahal dulu kan 97 masih ada pemilu kan. Betul. Setelah itu ada masa reformasi di tahun 98 yang ada demo besar-besaran itu, yang mungkin Mas Pipit sama Mas Denny masih kecil kali ya. Yang kapan itu? Yang tahun 98 waktu. Oh, masih kuliah itu. Masih kuliah. semester Ya, satu. yang jelas kalau sudah lahir nggak apa-apa. Saya khawatirnya belum lahir. Oh iya. Ya melu demo Mbak waktu itu. Melu Dan ikut demo ya Ikut waktu demo. itu, ya. Ikut demo. Nah, kemudian kan setelah era reformasi itu kan ada perubahan regulasi. Iya. Nah, kemudian di tahun 99 kan ada pemilu pertama di pasca di era reformasi. Nah, kemudian tahun itu saya menjadi anggota Panwascam waktu itu di Kecamatan Parengan. Nah, dari Itu waktu yang pemilihan Gus Dur itu ya? tahun 99. Iya, Gus Dur itu kan berarti. 99. Yang Gus Dur jadi presiden itu ya? Gus Dur itu kan bukan pemilihan langsung toh. Bukan pemilu langsung. 99 itu kan mulai multi partai yang pertama. Multi kan. partai. Cuman waktu itu pilpresnya kan penyelenggaranya itu dari perwakilan partai politik. Oh, Ya, betul. Gitu. yang anggota peserta pemilunya ada 48. Iya, iya, partai politik, ya. Dengan yang dulunya kan hanya 3 peserta pemilu, terus kemudian di tahun 99 itu pertama kali sistem multi partai, kemudian partai kan banyak sekali kontestannya. Nah, waktu itu saya mengawali menjadi panitia pengawas pemilu di kecamatan. Tapi kemudian kalau lembaganya apa? Panwas. Panwas dulu kan masih ad hoc semua. Oh, yang gitu. KPU juga masih PPI kan waktu Betul. itu. Iya, iya, belum ada KPU kan waktu itu. Iya, iya, iya. Belum ada KPU. Jadi penyelenggara pemilu itu ya perwakilan dari masing-masing partai itu kan. Oh, alah. Iya, iya, iya. Kalau yang Panwasnya itu baru yang dari unsur yang independen. Independen di Iya. luar itu ya. Dulu di kecamatan jumlah Panwascamnya saja waktu itu 9, banyak. Banyak ya? Iya, dulu banyak. Tapi kalau sekarang kan enggak. Iya. Karena lembaganya kan sudah beda, regulasinya Regulasinya undang-undangnya beda. beda. Sistemnya beda. Itu memang pengalaman pertama saya di dunia kepemiluan itu di tahun 99 itu 99. menjadi Panwascam. Nah, waktu itu namanya juga masih taraf namanya juga belajar Belajar gitu dan memahami. memahami bagaimana pelaksanaan pemilu. Dan waktu itu ya, Langsung sampai ke kabupaten. iya. Nah, setelah Panwascam di 99, kemudian pemilu 2004 yang pertama kali Presiden. Pak SBY ya, Pak SBY itu. itu saya mendaftar menjadi Panwascam. Kap. Iya, Panwascam. Yang waktu itu masih ad hoc juga. Ya, ya, ya. Yang keanggotaannya ada 5 itu yang satu dari unsur kepolisian, terus unsur kejaksaan, ya, terus kemudian Tokoh dari masyarakat, ya. Dari akademisi, ya. kemudian dari media. Jadi ada 5 unsur. Nah, kebetulan waktu itu saya dari unsur. Tapi kalau yang 2004 tuh dari unsur media belum ada kayaknya. Belum ada ya. Waktu itu
Saya ingat jadi anggota Panwas Cup. Yang kantornya depan SD Lasari itu ya? Iya, Waktu itu? betul. Oh iya. Depannya SD Lasari. Iya. Ya waktu itu anggota yang dari unsur media Oh. itu Mas almarhum. Almarhum Mas Bambang Wijanarko. Oh iya. Lupa. Kemudian yang di KPU itu yang di KPU mulai 2009. Oh 2009. Berarti 5 tahun setelah dari Panwas langsung ke KPU gitu. 2004 ke 2009. KPU. Di KPU waktu itu di komisi apa Bu? Saya kebetulan di KPU itu kan 2 periode, Yeah. yang 2009 sampai 2014 itu saya Bidang. di data pemilih, Data pemilih. kemudian sama pencalonan. Nah, saya itu Ya. kalau Udah ketemu ini mestinya sama ini. Ketemu. kalau saya itu mau minta data-data itu dari beliau. Oh. Waktu itu kan di internet belum ada. Jadi yang minta beliau. Ya. Itu untuk mapping tapi beliaunya lupa. Waktu itu saya masih muda. Masih nggak seperti imut-imut ini. kayaknya. Wong kok jaluan ngono sampean. Data jaluk. Nasib yo jaluk. Kalau nasib boleh minta pada Lah. Iya. Nasib jaluk ning KPU ora dadi ya. Tapi ini loh Kang Mas. Piye. Beliaunya ini walaupun itu bekerja di KPU seperti itu, tidak melupakan terkait dengan akademiknya. Oh. Saya dengar beliaunya dokter. Setidaknya serius. Enggak, tapi saya pengen ceritain dulu, Setingginya. tanyain dulu sebenarnya. Di tahun 2006 itu jenengan kan sudah KPU kan? 2006 2009. 2009 Oh ya. iya. 2009 Berarti masih Panwas. Masih Panwas itu. 2006 itu. 2006 saya tidak, karena kan saya Panwas kan waktu itu masih ad hoc 99, setelah itu kan setelah tahapan selesai kan selesai. Oh, Oke. gitu toh. Selesai. Kemudian baru di 2004 saya Panwas Kabupaten. Panwas Kabupaten. Setelah tahapan pemilu 2004 selesai berarti kan selesai. Oh, gitu. Ad hoc. gitu. Iya. Karena Terus ad hoc baru ya. iya, Iya, terus iya, baru iya. setelah itu saya menjadi ini konsultan di program pemberdayaan nasional. Jadi saya ini sudah ya kesana kesini gitu. Pemberdayaan. Akhirnya saya pengen tahu yang 2006 waktu kerusuhan itu di mana gitu loh. Itu kan seru sekali Ya, itu. itu seru. Seru Kalau sekali. itu mungkin ceritanya yang di Panwas Kabupaten nanti bisa diundang ke sini. Iya. Karena saya tidak terlibat yang Iya, di iya, iya. 2006 Yang gitu. doktoral tadi loh. Oh ya. Kira-kira neliti apa tuh jenengan? Spesifikasinya di apa itu? Neliti apa gitu loh. Jadi itu bagian dari perjalanan saya. Oke. Nah, saya mungkin cerita ini mungkin juga biar bisa menginspirasi mungkin ibu-ibu muda, muda. Karena kebetulan kan saya juga ibu rumah tangga yang kebetulan waktu itu menjadi anggota KPU, ya, mulai di tahun 2009. Kemudian kita kan sebagai perempuan ya, selain sebagai ibu rumah tangga, kita juga berada di ranah publik. Kita karena kebetulan kalau kita ini sudah terbiasa di publik ya, di media, otomatis kan kita pasti akan mikir. Nah, kalau nanti KPU ini kan bukan lembaga, maksudnya seperti komisioner itu kan tidak tetap kan, 5 tahun periodisasi, karena jabatan termasuk jabatan politik kan gitu. Jadi 5 tahun, setelah 5 tahun selesai, nanti setelah ini mau ngapain kan gitu ya. Ya, jadi ada pemikiran saat saya masih di KPU dan waktu itu memang masih belum ada aturan untuk dilarang sambil kuliah. Kalau sekarang ini infonya kan di periode saya yang setelah saya itu kan ada aturan yang tidak boleh sambil kuliah karena dikhawatirkan mengganggu, tidak bisa kerja di waktu. Nah, waktu itu karena masih belum ada larangan, saya akhirnya kepingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang tinggi, karena ternyata meskipun sebagai perempuan dan juga sebagai ibu rumah tangga itu juga dibutuhkan jenjang pendidikan tinggi. Karena bagaimanapun juga perempuan ini kan ibu rumah tangga yang punya kewajiban mendidik anak-anaknya gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengambil kuliah S2. Ya memang saya S2 masih di KPU. S2. Nah, setelah S2 saya tuh sama sekali
tapi nggak punya pikiran juga kalau mau lanjut S3. Sampai setelah wisuda pun saya juga nggak berpikir waktu itu kalau saya akan kuliah di S3. Bahkan ketika saya kuliah S2, saya melihat di kampus ada orang-orang yang kuliah S3 itu saya berpikir loh, kuliah S3 biayanya kayak apa, sulitnya kayak apa, buat disertasi kayak apa. Terus saya mikir, terus lingkungan di S3 itu orangnya pasti orang yang apa ya istilahnya kelas atas menengah gitu ya. Saya kayaknya nggak tahu loh Mas. Waktu itu kayaknya nggak mungkin deh. Dan yang kuliah sudah sepuh-sepuh itu. Betul, sudah sepuh-sepuh. Mereka pejabat rata-rata. Pejabat rata-rata. Oh, kalau pejabat tuh hanya ijazahnya aja. Dan nggak tahu. Kita ini juga pejabat. Iya, sama. Pejabat tangan. Tadi kita sudah pejabat. Iya, sudah. Kita kalau sudah saya ini juga pejabat teras yang biasa di teras nyapu. Di teras. Berarti teras kopi apa teras apa ini? Iya. Terus akhirnya setelah wisuda kepikiran kok tiba-tiba ingin juga ternyata disodori brosur ini biayanya sekian gitu. Kalau alumni ada potongan. Ini yang buat menarik ya. Nah itu kalau alumni jadi kan waktu itu Mas kan yo maklum ya ibu-ibu gue nggak ngerti potongan. Memang kebatan. Itu adalah penyakit perempuan. Iya. Bukan itu kelebihan perempuan itu. Iya. Betul. Lombok waitnya. Iya. Iki S3. Tapi ya ngenyang juga enggak, Mbak? Kalau ngenyang sih sebenarnya enggak, tapi begitu ditawarin ada brosur, Mbak nanti kalau alumni sini S2-nya di sini nanti kalau kuliah S3 ada deh potongan 10%, 20%, lumayan kan? 20% terus saya hitung, ya perempuan kan biasa menghitung. Jadi saya hitung total biaya sekian dipotong sekian, waduh lumayan deh. Nah, ya saya konsultasi namanya perempuan, bagaimanapun juga kita punya suami. Ya, kita menghargai suami dan kita ini posisinya juga punya kepala rumah tangga, jadi saya izin. Ya minta diskusi dengan suami dan alhamdulillah suami saya itu mengizinkan. Ditempuh dalam waktu berapa tahun? Nah ini yang kalau saya cerita memang agak panjang, tidak idealis. Artinya tidak idealis, tidak seperti apa yang saya bayangkan. Dulu waktu saya daftar S3 itu pinginnya saya 3 tahun selesai. Pinginnya 3 tahun selesai karena memang rata-rata S3 maksimal. Yang minimal lah. Kayaknya sulit ya kalau S3 ya. Maksimal 3 tahun itu berat ya. Berat. 3 tahun itu sudah luar biasa. Sudah bisa kumlot. Sudah bisa kumlot kalau 3 tahun. Nah, ternyata karena saya merangkap jabatan sebagai ibu rumah tangga ya, ngurus dapur. Kemudian juga waktu itu masih di KPU juga. Akhirnya itu terbengkelai. Saya masuk di 2016 ya, masuk di 2016. Kemudian di 2018 itu harusnya saya sudah harus menyusun disertasi. Kemudian waktu itu kan ada tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Akhirnya pikiran saya tidak bisa konsentrasi untuk ngurusi disertasi. Kemudian saya fokus masalah pekerjaan yang di KPU karena ada tahapan pilgub itu. Nah, akhirnya 1 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, yang kuliahnya sudah sementara diterminalkan gitu kan. Kemudian rencana saya setelah pilgub mau saya lanjutkan lagi untuk nyusun nulis lagi. Nah kebetulan setelah itu ada tahapan pemilu serentak yang 2019 kemarin itu. Pemilu serentak kan. Itu pilpres, pileg, DPR, DPD, DPRD barengan. Serentak yang pertama kan 2019. Kita dibutuhkan fokus lagi, kerja keras lagi, all out. Betul. Akhirnya disertasinya terbengkelai lagi. Jadi nyaris 2 tahun itu kita terminal. 2018, 2019 kita tidak bisa fokus. Jangan terminal itu nyari apa? Eka, apa Mira. Pokoknya cari yang AC Jaya Utama. AC tapi yang biayanya ekonomis. Ini perempuan lagi. Akhirnya selesai tahun berapa ya? Akhirnya setelah
lulus KPU. Oh. Kan di 2019 kemarin di periodisasi yang kedua saya kan sudah selesai pada Juni 2019. Nah, setelah itu maunya langsung Start lagi. Ternyata otak ini pengen refresh. Otak itu ternyata pengen refresh, artinya setelah pekerjaan selesai, namanya di KPU selesai, kemudian mau melanjutkan disertasi, kita mau pengen istirahat. Nah, setelah istirahat itu jeda istirahat, nggak tahunya ada pandemi COVID itu. Ada pandemi COVID, tapi ternyata diingatkan sama ibu Kaprodi saya itu mengingatkan, maksudnya kok Mbak Yayu nggak ini lagi ya ke kampus update lagi ya. Terus akhirnya saya baru sadar, oh iya saya masih punya tugas. Itu disertasinya jenengan apa sih? Tentang apa itu? Kebetulan disertasi saya waktu itu kan ada undang-undang pemilu di tahun 2017 ya, 2017, karena memang waktu itu saya kan mau menyusun proposal dan ada satu pasal yang waktu itu mengusik hati saya. Pasal apakah itu? Pasal kontroversi terkait, gitu ya? Iya, jadi kayaknya kok anggota KPU itu apa-apa serba dibatasi gitu loh. Dan di situ di dalam satu pasal itu melarang adanya anggota KPU itu dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Nah, itu yang kemudian ingin saya jadikan disertasi saya. Nah, kemudian saya membuat semacam kayak proposal singkat gitu. Saya sodorkan ke promotor. Bagaimana misalnya saya minta pendapat beliau terkait dengan reng-rengan yang ingin saya angkat menjadi disertasi. Ternyata beliaunya setuju. Bagus Mbak Ayu, karena ini kan undang-undang yang baru. Mungkin kan belum banyak yang meneliti, membahas gitu kan, dan terkait dengan kepemiluan. Apalagi saya kan alumni, dulu kan saya di KPU kan gitu. Terus akhirnya saya tekuni di itu. Jadi itu kontroversinya seperti apa undang? Iya, kan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Bawaslu itu kan dilarang merangkap menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Nah, kan menurut saya ya waktu itu menurut penilaian saya, organisasi kemasyarakatan itu sepanjang tidak berafiliasi ke partai politik atau ke peserta pemilu seharusnya kan tidak apa-apa. Misalnya anggota KPU menjadi pengurus ormas tersebut, organisasi kemasyarakatan, tapi undang-undang itu membatasinya, melarang, bahkan dengan tegas melarang. Nah, itu kemudian inilah kemudian yang menjadi pikiran saya, kerisauannya. Kok selalu dibatasi. Dulu waktu yang saya di tesis juga demikian. Waktu saya membuat tesis itu kan undang-undang penyelenggara pemilu masih di undang-undang nomor tahun 2011 ya waktu itu. Itu juga ada terkait dengan KPU waktu membuat peraturan KPU harus konsultasi. Nah, akhirnya kan saya mikirnya gini, komisioner tidak bebas itu ke lembaga ini tidak bebas, tidak independen, maksudnya padahal di Undang-Undang Dasar 1945 KPU itu kan lembaga yang mandiri, mandiri yang bebas dari campur tangan apapun lah ya. Nah, artinya kalau semuanya serba dibatasi kayak gini kan sepertinya tidak mandiri. Iya. Bu Yayu, kemarin itu kita juga pernah dapat undangan beberapa hari kemarin ya dengan KPU yang itu. Nah, itu terkait dengan sosialisasi lah istilahnya, sosialisasi dari KPU. Gitu. Bagaimana agar pemilu ini kapan kan gitu kan, terus tahapan-tahapannya seperti apa, terus penyadaran juga terkait dengan ayo sudah daftar apa belum, sudah masuk di DPT apa belum kan, gitu betul. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kalau umpamanya itu terkait dengan independensi katakanlah, apakah ketika sosialisasi seperti itu katakanlah, sosialisasi yang tadi ada inovasi-inovasi tertentu yang bisa dilakukan oleh KPU itu, gitu kan? Dijawab oleh mereka nggak bisa istilahnya. Dengan ini agak ini nggak bisa karena mereka ada undang-undang lah istilahnya, ngikutin undang-undang. Inovasi yang dimaksudkan dari saya, dari kita itu inovasi itu lebih ya mencolok kepada
entah itu ke komunitas atau kemana yang lebih ya istilahnya langsung gitu loh. Jangan cuma mengundang perwakilan saja gitu. Jadi ini bagi saya kenapa sih inovasi kayak gitu aja lu takut gitu, kamu takut kenapa gitu, yang lebih lah gitu. Oke. Baik ya, Mas Denny, dulu saya di KPU yang periode kedua itu kebetulan juga divisi saya berubah ya, berubahnya kalau dulunya di periode 1 itu saya lebih ke teknisnya, ke data pemilih dan teknis. Kemudian di periode yang kedua itu saya lebih ke ini sosialisasi pendidikan pemilih dan SDM-nya. Jadi terkait dengan itu. Jadi kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi kepada masyarakat itu memang menjadi kewajiban KPU. Sebenarnya bukan kewajiban mutlak, maksudnya mutlak itu tidak harus hanya KPU saja ya untuk mensosialisasikan, karena sebenarnya teman-teman partai politik pun juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan, kemudian pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban mensosialisasikan, tapi memang yang sering menjadi tolok ukur keberhasilan dalam sosialisasi itu pasti di penyelenggaranya kan gitu. Ya, betul, Nah, betul. Kalau menurut saya dan juga yang sudah pernah saya lakukan dulu, inovasi-inovasi itu pasti harus diadakan karena biar orang yang dikasih sosialisasi itu tidak monoton. Justru kalau kita mengundang orang untuk datang ke tempat itu mungkin ada keengganan. Kenapa kita diundang? Nah, kalau kita, maksudnya dari penyelenggara yang datang ke tempat ke komunitas, mungkin dulu Mas Pipit ya waktu Mas 2019 itu ya. Itu kan sering kita datang ke komunitas mana, musik, komunitas terutama mana, musik ya. di musik. Jadi dulu untuk pelaksanaan sosialisasi untuk mengenalkan, terutama mengingatkan masyarakat apakah sudah didata, sudah terdaftar sebagai pemilih, terus mengingatkan kapan hari pemungutan suara, mengingatkan dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita memang mengidentifikasi mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang harus kita berikan sosialisasi. Bahkan itu sampai ke kelompok di paling bawah sekalipun, bahkan di kelompok pinggiran, di kelompok nelayan, terus kelompok disabilitas itu yang tidak boleh kita lupakan. Nah, kita petakan, kemudian kita berikan namanya kayak jadwal gitu, kapan kita ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, semua ada rundown-nya ya. Iya. Dan harapannya dari penyelenggara itu pasti menginginkan bahwa semua lini semua unsur yang ada di wilayahnya itu semua sudah tersosialisasi. Jadi ibaratnya kayak virus itu sudah harus dilindungi ke semuanya itu. Tapi ini balik lagi Mbak baik terkait komisioner nih ya. Temen tuh ada loh Mbak. Waduh. Semuanya temen. Semuanya temen. Yang ya kan kalau istilahnya ketika KPU itu butuh, ini kan ada lowongan tuh, oh ya kan, itu sudah beberapa kali kan gitu ya, teman-teman kan masih ono sing kan gitu, nah kan gitu, nah itu banyak biasanya ngeluh gitu, orang klebu, orang klebu, gitu. Ya namanya kontestasi. Ya. Tapi di antara mereka itu bilang gini, oh kayak sing melu kayak sing oleh ya. NU nah gitu iya Muhammadiyah gitu non saya loh ya non saya ada HMI ya gitu ini sebut saja langsung kan ono kurang siji kok Mary lo kamu sebut apa GMNI oh iya GMNI unsur-unsurnya itu aja gitu loh. Nah artinya bahwasanya kalau umpamanya tadi ini balik lagi ya ke undang-undang tadi itu ya kan komisioner itu harus lepas daripada itu kan ya kan yang mencurangi undang-undang, bukan mencurangi yang pengen melanggar undang-undang gitu. Pripun gitu. Itu peraturan atau undang-undang? Undang-undang. Apalagi undang-undang. Jadi ini tadi kembali ke masalah larangan anggota komisioner merangkap menjadi pengurus organisasi masyarakat itu memang itu undang-undang, amanat dari undang-undang, bukan peraturan KPU. Justru dari undang-undang itu juga dilaksanakan di peraturan KPU karena memang peraturan KPU dibuat kan harus melaksanakan undang-undang itu tadi kan ya secara peraturan kan secara lebih detail. Nah,
kalaupun tadi apa yang disampaikan Mas Denny seperti itu. Iya, Itu iya. cerita loh, itu cerita loh. Ini kan kontestasi ya Mas Oke. ya. Dan ini Padahal mungkin kalau sudah masuk dia udah keluar dari pengurus itu gitu loh. kalau Aneh tetap pengalaman wae. Oh, so. kalau pengalaman pribadi saya, Ya. Mas, saya dulu jadi anggota KPU di tahun 2009 yang pertama waktu Ya. saya masuk. Saya itu memang ya sudah saya orang desa, ya orang desa pengen menjadi mengembangkan diri Oke. dengan berbekal pengalaman saya Oke. pernah menjadi panwas, Panwas itu panwas tadi, Jam, panwaskap gitu kan. Ah. Saya juga nggak berpikir seperti yang disampaikan Mas Denny ada gerbong-gerbong Iya, ada iya, ormas iya. itu enggak. Jadi Setelah KPU dewasa itu begitu loh. Oh, iya. Ya kan bagus tuh. Wah, bagus sama. Ada perkembangan. Kalau Mbak Yayu kan gini. Loh, orang sih koyo Kalau Mbak Yayu kan wong desa. Ini kayak lo ketua KPU pusat lo banser. Kayak lo ya toh. Ya toh ya. Karo aku lho iku. Loh, enggak, kalau di politik itu kan katanya begitu, Bu. Kalau satu kata siapa Woodrow Wilson itu si presiden ini Amerika Amerika ya, wong Amerika apa Wong Amerika betul. Amerika ya. Nah, dia bilang gini, dalam politik itu kalau namanya kebetulan sekali itu kebetulan. Kalau dua kali ya lah. Berkali-kali. Nah, itu bukan kebetulan Bukan itu. kebetulan. Iya. Makanya- Di sini iya, masa di sana iya. Makanya mestinya Iya, toh? nih Mbak Yayu masuk lagi nih KPU ini. Nah, Maksudnya kan gini, dari unsur mana? wong desa tadi lho. Wong Wong desa noto kutho. Iya. iya. Oh, desa Nataku. Kalau di KPU Kabupaten saya kan sudah tidak bisa Mas. Karena undang-undang ini kan sudah Oke. menganukan Harus periode dua kali dua ya? kali Dua maksimal. kali. Saya di KPU Kabupaten kan sudah 2 periode, Ya. jadi sudah lah. Bawaslu kan belum. Kalau Bawaslu memang belum. 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 Nah, terkait apa yang disampaikan Yang tadi Mas itu, Denny ya, oke. terkait dengan Ormas ada itu nggak boleh. Ormas itu ya memang Oke. karena itu undang-undang kan jelas melarang ya, Iya, iya, iya. merangkap jabatan itu. Jadi di situ sebelum kita menjadi anggota Bawaslu maupun KPU itu sudah harus menandatangani pernyataan bahwa apabila kita diterima, maksudnya kita menjadi anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Iya. maupun Bawaslu itu harus mengundurkan diri. Dari kepengurusan tadi. Kepengurusan. Nah, ya kan. Udah mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya. Mengundurkan diri lah secara Loh. KTA. Maksudnya mengundurkan diri terus maju lagi. Alah wong presidennya wingi wae ya ora ono KTA ya sesuk dadi tetep Jadi dadi kok saya. Lho kile piye kuwi? Kalau itu kan buat peraturan sendiri. Nah, iya makane kuwi to ya. Dilanggar-langgar sendiri. Lah ya ngono kuwi to. Iya, Iya, nggak Kalau apa-apa. sudah bicara gitu ngeri Mas. Sudah biasa, Mbak. Wong pelaku aja nggak ngerti kok. Iya. Kita bukan pelakunya. Tapi Pelakunya, ya. secara jujur itu ada tuh ya seperti itu. Kalau saya ditanya, karena saya pada prinsipnya saya nggak tahu. Iya. Tapi yang penting ada tanda tangan itu ya. Enggak, ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Tapi katakanlah tadi. Loh, NU Muhammadiyah itu kan bukan ormas katakanlah. Ormas. Kan, oh iya Ormas. iya kan istilahnya itu kan bukan underbow Bukan. langsung Bukan. dari partai kan gitu kan, tidak berpartai politik. Artinya itu tanpa katakanlah keluar dari organisasi tidak masalah. Nah, itulah kemarin yang saya soal di disertasi saya. Oke. Jadi, di dalam disertasi saya kemarin kenapa saya mengangkat pasal tersebut? Karena menurut saya organisasi kemasyarakatan sepanjang tidak berafiliasi ke partai politik atau calon peserta pemilu Iya, itu iya, sebenarnya tidak masalah. Nah, maksudnya boleh-boleh saja anggota KPU merangkap menjadi pengurus ormas itu. Itu yang kemarin menjadi yang saya soal di disertasi saya. Masalahnya kan gini Mbak, yang sudah sering terjadi. Justru partai politik atau underbow partai politik itu ya, itu yang mengendorse. Nah, itu yang apa istilahnya? Endorse-nya itu di balik layar. Iya, itu yang mengendorse. Iki loh. Dia bilang gitu itu pun juga dari temannya. Oh gitu. Iya, teman saya punya teman. Jangan dari temannya, temanku. Temanku, Temannya iya. lagi. Kawanku punya teman, temannya punya kawan. Ah, betul. Sampai bingung itu.
Iya. Dan pada waktu itu lancar nggih disertasi? Alhamdulillah lancar. 2000 pinten? 2021. 21. Iya. Pas COVID itu ya? Iya, pas COVID. Jadi waktu ujian terbuka itu semuanya masih pakai masker. Dan waktu saya mungkin ujian terbuka pertama yang offline, karena sebelum saya itu masih online semua. Ya, jadi ya. memang Daring. nggak menarik ya sebenarnya kalau ujian Iya. terbuka terus kemudian Iya. online itu ya. Terus Tapi enakan yang terbuka kok. oh iya, Iya. ISIS. Lah iya. Oke, lah wis iya. ono larangan burung ketu kok kono Ini sebenarnya menarik, nggih. Sangat menarik ini. Jadi memang perjuangan panjenengan itu tidak melupakan akademiknya itu tadi dan menciptakan dan juga perjuangan gender ya. Perjuangan gender juga. Nah, itu perlu panjenengan ini salurkan atau boleh tularkan kepada Dimas Diajeng yang ada di sana. Nah, monggo. Iya. Closing statementnya. Betul. Nggih. Jadi pada prinsipnya seorang perempuan itu tidak boleh menyerah dengan status perempuannya ke perempuannya. Tapi perempuan wajib dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak ada salahnya ketika perempuan itu harus mengenyam pendidikan tinggi setinggi-tingginya, karena di bawah perempuan nanti harus menjadi pengasuh anak-anak, bahkan perempuan kuat negara juga kuat. Jadi udah dibekali dengan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa. Amin, amin. Luar biasa. Luar biasa. Yang endorse negara kita ini kan juga perempuan, Betul, Bos. Kayak gitu ya. Iya. Oke, simpulkan. Itu. Simpulkan. Nggih, matur suwun Bu Ayu Terima kasih, atas Bayu. kedatangannya. Barangkali masih banyak yang diulas lagi sebenarnya di Iya. disertasi dan Disertasinya. tesisnya tadi. Nanti kalau Iya. penemuan-penemuan baru di lapangan nggih. Oke, Langsung iya, kita. terima kasih. Nanti kalau ada sesuatu boleh kita diundang Diskusi, lagi. Kalau ya. ada sumur yang Oke. Kalau masih ada sumur di ladang, Ladang, boleh boleh kita numpang numpang mandi. ini gusur sawah. Boleh kita membuat kopi. Maksudnya kayak gitu. Oke. Iya. Monggo. Oke. Mas Win. Oke. Ya. Nggih, demikian Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan berada, tetap kuat. Yang namanya perempuan tidak hanya harus berada di dinding rumah saja, tetapi harus punya pemikiran yang luas, karena tadi endorsement perempuan itu endorsement dari negara ini. Tetap di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.